Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari Sabtu, tanggal 18 April 2026. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Bapa, terpujilah Engkau karena anugerah-Mu yang besar. Kami boleh ada di hari ini semua karena kasih-Mu. Dan saat ini kami hendak menyiapkan hati kami untuk belajar firman-Mu lewat renungan harian keluarga Gemim. Engkau berkati kami sambut firman-Mu demi Kristus firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam 1 Petrus 1 ayat 12, begini firman Tuhan. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, beritakanlah kabar selamat itu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, gereja diutus ke dalam dunia ini untuk memberitakan kehendak Tuhan Allah, agar kehidupan warga gereja atau umat Tuhan selalu dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Selain itu, gereja bertugas untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 12. Gereja di satu sisi menunjuk pada organisasinya yang merancang berbagai program pelayanan dan melaksanakannya. Dan di sisi lain, gereja menunjuk pada setiap anggota jemaat yang diberi karunia oleh Tuhan untuk menjadi alat pelayanan Tuhan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Semuanya agar kehidupan sebagai umat Tuhan dapat berjalan dengan baik dan dalam damai sejahtera. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian Alkitab khusus ayat 12 ini adalah bagian terakhir dari satu kesaksian tentang keselamatan yang besar yang telah direncanakan dan dikerjakan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Sebagaimana kesaksian dalam Alkitab Perjanjian Lama, nabi-nabi seperti Yeremia dan Yesaya dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan bagi kepentingan umat Tuhan dan bukan bagi kepentingan mereka sendiri. Oleh Roh Kudus mereka diberikan kuasa dan kekuatan dalam melayani umat Tuhan dan bukan melayani diri sendiri. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pekerjaan memberitakan kabar sukacita atau Injil kepada dunia bukanlah usaha manusia itu sendiri, tetapi melalui kuasa dan kekuatan dari Roh Kudus. Dan Injil yang diberitakan itu bukanlah sebatas berita tanpa arti dan makna, melainkan adalah wahyu dari Tuhan yang menyelamatkan. Semua orang yang memberi diri dalam pemberitaan Injil adalah alatnya Tuhan dan diperlengkapi dengan Roh Tuhan, sehingga berita itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi bagi semua orang yang dikasihi Tuhan. Panggilan ini juga menjadi panggilan iman bagi kita semua sebagai orang tua maupun anak-anak dalam keadaan suka maupun duka. Dengan demikian, mulai dari keluarga kita, kehendak Tuhan terus disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kiranya kami mau terus menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada. Tuhan tuntun kami, sertai dan berkati kehidupan kami. Berkati semua kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan Gemim Maranatha Paslatin Channel, baik jemaat Maranatha maupun kami yang boleh menjangkau siaran ini. Kau berkati secara pribadi, keluarga masing-masing,
ketika ada yang bersyukur diberkati sukacita iman, yang berulang tahun yang boleh menikmati berkat Tuhan lainnya. Kiranya persembahan yang kami sampaikan lewat syukur menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Begitu juga ketika ada yang bergumul karena sakit, yang bergumul karena berbagai persoalan hidup, Tuhan karuniakan kelegaan. Hanya kepadamu kami menaruh pengharapan iman, dan kami percaya Engkau sumber pertolongan. Diberkati pemerintah bangsa negara kami, diberkati gereja bertengah dunia ini. Kiranya Engkau terus memakai kami menjadi alat untuk bersaksi tentang kasih Kristus, termasuk gereja Masehi di Minahasa. Berkati mereka yang saat ini dalam gumul, baik mereka yang mengalami kekurangan makanan, mereka yang mengalami peperangan, kiranya damai boleh ada, kesejahteraan boleh dimiliki di dalam Tuhan. Berkati pelayanan tim multimedia Jemaat Gembala Kapas Selatan, dan biarlah kami boleh memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Ini doa kami, demi Kristus kami memohon. Amin. Demikian renungan harian keluarga Mem saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gembala Kapas Selatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.